Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada pagi kini surah Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 185, halaman yang ke-74. Ali Imran surat ketiga ayat ke-185 halaman 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa, za'iqatul maut, akan merasakan mati. Wa innama, dan hanya saja sesungguhnya, tuwaffawna, akan disempurnakan, ujurakum, balasan atau ganjaran kamu pada hari kiamat. Faman zuhziha, maka barang siapa yang zuhziha, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia faz, beruntung atau mendapatkan kemenangan. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa melainkan mata'ul ghurur, kesenangan yang memperdaya. Demikian kira-kira artinya. Suatu kali dalam hadis riwayat Imam Tabrani, dan juga hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Al-Hakim sesat. Disebutkan daripada Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridainya, bahwa datang kepada Nabi malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah sebagaimana engkau suka, sebagaimana engkau mau. Fa innaka mayyitun, tetapi sesungguhnya engkau pasti akan mati satu saat. Wa ahbib, dan cintai dan sukailah, man syi'ta, siapa saja yang engkau sukai, engkau cintai, engkau senangi. Fa innaka, sesungguhnya engkau suatu saat pasti akan mufariquh, akan berpisah, bercerai daripadanya. 2. Wa'mal,
kerjakan, perbuat, lakukan ma syi'ta, apa saja yang kau mau, apa saja yang kau inginkan, lakukanlah. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih, sesungguhnya engkau pasti akan dibalasi, dimintai pertanggungjawabkan dan akan dibalasi setentang apa yang engkau lakukan itu. 3. Yang keempat, wa'lam, ketahuilah ya Muhammad, anna syarafal mu'min, bahwa kemuliaan seorang mukmin itu min qiyamul lail, terletak di qiyamul lailnya, minimal setelah isya atau minimal sebelum subuh. Wa izzahu, dan ketahui jugalah bahwa izzahu, kehormatannya, martabatnya, istighna'uhu anin nas, ketidakbutuhannya dan ketergantungannya kepada manusia. Inilah 5 pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, tentu arahannya, sasarannya kepada kita umat beliau. Mari kita pahami ayat itu dulu. Ayat ini populer, tapi perlu diingatkan lagi. Yang pertama, tidak ada yang hidup ini yang tidak mati, itu pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut, pasti. Siapapun yang hidup, yang bernyawa, jin kah dia, manusia kah dia, malaikat juga. Bahkan malaikat sang pencabut nyawa itu sendiri pun juga mati. Malahan mati itu juga mati, karena mati juga makhluk. Alladzi khalaqal mauta, dia yang telah menciptakan kematian. Karena mati itu ciptaan, dia juga harus mati. Selain daripada Allah, semuanya pasti mati. Innaka mayitun, sesungguhnya engkau mati ya Muhammad. Innahum mayitun, mereka juga mati. Masalahnya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang pendek umurnya, ada yang panjang ujungnya mati. Kalau terminal kehidupan ini mati, itu lamu lambek sini tu. Saya nak cepet tiba, cepetnya tiba di terminal. Saya nak meleleh di jalan, lamu tepi terminalnya, sama mati. Ini namanya ta'ziyah, kabar duka kepada semua makhluk. Lebih-lebih makhluk yang mencintai, yang teroroh pikirannya, ingatannya, segala-galanya untuk dunia. Tapi bagi orang-orang beriman ini harus dipahaminya. Orang beriman, lebih-lebih tentu orang beriman yang suka menambah ilmu. Kita disadarkan bahwa kematian itu adalah proses perpindahan dari satu alam, itu alam dunia, kepada alam berikutnya, menuju kehidupan yang kekal. Karena dunia itu seakan kita dalam telur, seakan ayam atau itik dalam telur. Kalau ingin dia keluar, lapang, ingin bebas, maka dia harus keluar dari telurnya. Dia harus pecahkan telur. Nah, siapapun yang ingin hidup kekal abadi, ya harus keluar dari dunia. Karena kehidupan yang sebenarnya kehidupan adalah akhirat. Dikatakanlah kehidupan akhirat itu darul hayawan, kehidupan yang sempurna.
dar negeri. Negeri, disitulah kita betul-betul hidup yang hayawan, hidup yang sempurna. Tepatnya di surga. Kalau di neraka, la yamutu fiha, wala ya, hidup tidak, mati tidak di neraka. Makanya ketika kematian sudah disembelih, kematian dimatikan, maka berbahagialah orang yang di surga, bahwa akan mati-mati dalam kenikmatan. Duka dan sengsara nestapalah yang di neraka, karena mereka juga tidak akan mati-mati di situ. Ini sekedar mengingatkan kepada kita bahwa ya siapapun kita akan pasti menemui kematian. Sehingga dikatakan bahwa orang yang paling cerdik, yang paling cerdas kan sudah sering kita dengar. Al-Aqyas. Orang yang paling cerdik, yang paling pintar. Aqyas itu kais. Kais itu kaf, ya, sin. Kais itu panjang, jauh pikirannya ke depan. Kemudian dia mempelajari akibat-akibat. Ada apa, dikaji panjang-panjang. Jadi orang yang paling merenungkan, yang paling memikirkan. Dia sebut dengan Aqyas, yang paling cerdas, yang paling memikirkan, mengkaji, memahami sesuatu, namanya kais. Aqyas itu tafdil. Dan orang yang paling cerdas, yang paling memikirkan kehidupannya adalah orang yang banyak mengingat kematian. Kali sering kita dengar itu. Kata Rasulullah kan begitu. Yang Aqyas itu aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak di antara mereka yang mengingat kematian. Dan kita memang diperintah mengingat kematian. Karena ingatan kita kepada hidup lebih banyak daripada ingat kepada mati. Bahkan porsi pemikiran kita dan segala yang ada di kita lebih banyak. Paling-paling mengingat mati hanya secubis, selintas kilas. Nampak ambulan lalu lewat, ingat mati. Ada nampak nanti berambut bendera putih, terkena mati. Atau ada lewat di beranda sosmed, ya beranda sosmed, berita duka, ingat mati. Itu pun sekelabat. Memikirkan kematian itu bukan seperti itu, memikirkan merenungkan. Merenungkan. Kemarin saya menerima kiriman daripada teman lama. Mudah-mudahan mendengar beliau subuh ini. Teman lama semasa sekolah menengah. Lebih 30 tahun yang lampau lah. 37 tahun yang lampau lebih. Bahwa beliau sudah masuk purna bakti. Purna bakti. Pensiun. Ya, sebagai kawan-kawan itu mengirim berita. Bagaimana begini begitu. Mau kirim berita adik kawan. Mat. Mudah-mudahan setelah purna bakti ini kita juga nanti waktu umur kita yang tersisa bisa pula kita bersiap-siap untuk menghadapi purna mati ini saya. Purna mati. Ada beliau balas, ada beliau balas. Karena umur kita kalau pensiun itu sudah memang umur untuk purna mati. Apa arti purna? Cari sajalah yang jelas. Berkemas lagi. Orang yang pensiun itu kan orang yang paling berbahagia. Dia tidak bekerja, gaji terima. Mestinya hari-harinya sudah banyak untuk tidak bekerja lagi kan. Untuk apa lagi ya? Dia bersyukur kepada Allah karena dikasih waktu, peluang, kesempatan.
Mudah-mudahan dengan cara begitu dia dapat asal. Tahu asal? Madu. Mudah-mudahan dia dapat madu. Apa itu madu? Asala Allah. Allah kasih dia madu. Idza arada Allah azza wa jalla bi'abdin khairan asalahu. Apabila Allah menginginkan kepada terhadap seorang hambanya kebaikan, asalahu, Allah memberinya madu. Wa ma asaluhu. Lalu sahabat bertanya, madu itu apa Rasulullah? Allah mengasihi madu itu apa maksudnya? Ya yahtahullahu azza wa jalla lahu amalan salihan qabla mauti. Allah membukakan baginya peluang kesempatan untuk beramal saleh. Allah beri dia ilham, kemauan, kerajinan untuk banyak beramal saleh. Qabla mautihi, sebelum matinya. Selagi asik-asik dan suka-sukanya dia beramal saleh, bagaikan madu dia baginya amal saleh itu. Thumma yaqbiduhu alaih. Kemudian dimatikan dia sedang menikmati madu. Jadi amal saleh disebut dengan madu. Ini orang tua-tua. Orang tua itu harus kita tukar sekarang definisinya. Karena orang tua itu bukan orang gaib. Yang dikatakan tua itu yang sudah berumur 60 bagi umat Nabi. Karena umur 60 itu dia sudah masuk ke suatu tempat namanya gelanggang kematian. Barangkali pernah kita sampaikan di sini itu, tapi mengingatkan itu penting. Orang yang sudah hampir masuk umur 60, kalau 58 tahun hitungan Masehi sudah 60 hitung Hijriah. Ya. 50 tahun hitungan Masehi, 60 tahun Hijriah. Nah, dia sudah masuk kepada arena kematian. Mu'tarakul manaya namanya. Dia masuk ke kancah, ke medan, ke lapangan di mana dia bertempur berlawanan dengan kematian. Jadi faiz mati. 60 faiz mati. Yang kalah pasti kita. Tidak ada menang-menangnya. Cuma paling-paling dikasih peluang untuk sekian ronde. Kadang-kadang tidak sampai 2 ronde. 3 ronde lah habis. Mu'tarak min ain ta darakaf mu'tarakul manaya. Nah, orang Allah kasih madu, asal madu itu kan suguhan yang terbaik. Orang-orang Arab biasa ngasih madu untuk tamu-tamunya, sehingga dia menikmati madu. Tidak ada yang tidak senang di madu, kecuali perempuan. Tidak mau dia di madu. Dikatakan madu itu amal saleh. Amal saleh. Tapi siapa yang nampak di kita lah tuanya, tambah rajin meningkatkan amal, menyusul kelalaian selama ini, menambah ilmu. Kita doakan mudah-mudahan dia sedang menikmati madu. Hebatnya selagi asik-asik dia menikmati madu berupa amal saleh. Beribadah, sedang berada di majlis ta'lim misalnya kan. Atau berbuat baik atau melakukan hal-hal yang baiklah. Thumma yaqbiduhu alaih. Kemudian diambil nyawanya, dicabut nyawanya, diwafatkan, dimatikan, dia sedang bermadu. Sedang bermadu. Karena ini bahasa yang tak boleh dibaca. Satu di madu, yang kedua sedang bermadu. Tak boleh dibaca di depan ibu-ibu, tak boleh dibaca. Tapi harus saya baca ini.
Beruntunglah orang seperti ini. Beruntung. Atau dalam riwayat lain, masih riwayat Imam Ahmad, ya yuftahu lahu amalun salih baina yaday mauti. Dibukakan baginya pintu untuk beramal saleh. Peluang kesempatan untuk beramal saleh. Sebelum kematian datang, hatta yarda anhu man haula. Sehingga orang-orang di sekitarnya senang dengan dia. Karena orang dapat madu juga, senang. Kurang. Dia masih hidup dan gaib masih. Dia sihat-sihat. Lain malah. Sihat. Rajin ke surau. Rajin ngaji. Itu senang orangnya. Ini senang orang sekitar, senang Allah. Senang orang sekitar, senang Allah. Lagi senang-senangnya itu diwafatkan. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Jadi anjuran saya bagi kita yang hampir masuk purnamati apa nama Pak? Berdoalah agar kita, ya Allah kasih saya madu. Karena orang yang dikasih madu itu adalah orang yang Allah pekerjakan. Ista'malahu Allah. Ista'mal itu saya ambil, misalnya Pak Kiai ini. Pak Kiai yang mau bekerja yang bohong. Jadi pegawai. Jadi anggota. Jadi karyawan. Mualah. Mana? Berarti Pak Kiai mengamanganya kerja beliau. Apa saja dilakukan untuk kepentingan apa? Namanya ista'mal. Ada orang yang ista'malahullah. Allah angkat dia pekerja Allah. Apa maksud pekerja? Seakan-akan hidupnya hanyalah untuk Allah saja lagi. Di sisa-sisa umurnya yang tinggal tidak ada. Sama dengan pegawai. Orang pegawai kan orang pembantu rumah tangga kan. Sehari-hari kan di situ, gilo-gilo ke muka, ke belakang, keluar, masuk halaman, peta-peta sampai ke dapur. Itu saja. Ini kerja ya tuannya. Ini rangkait jadi pegawai. Nah, orang nanti ada idza arada Allah bi'abdi khairan ista'malahu. Apabila Allah inginkan kebaikan atas orang hamba, ista'malahu. Allah angkat dia jadi pegawainya, pekerjanya. Sehingga seakan-akan hidupnya hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Sampai selagi dia masih bekerja sebagai pegawai Allah, yang seakan-akan umurnya hanyalah untuk itu tinggal, diwafatkan dalam keadaan itu. Ada disebutkan itulah manusia yang tala umuruhu hasuna amaluhu. Panjang umurnya, baik amalnya. Itu khairun nas, sebaik-baik manusia lah. Man tala umurhu hasuna amaluhu. Panjang umurnya. Nah, kembali kita kepada yang tadi. Itu kullu nafsin za'iqatul maut. Ini berita duka sekaligus sebagai aba-aba, mengingatkan kita yang lupa, memberitahu bagi yang tidak tahu, atau menegur siapa yang lalai bahwa selama apapun kamu hidup, ujungnya mati. Salah satu yang kita waspadai, karena Nabi juga sudah mengasih aba-aba. Kembali kita ingatkan. Likulli syai'in hasadun. Bagi setiap sesuatu memiliki masa panen. Hasad masa panen. Likulli syai'in hasad. Hasad panjang dal hasadun.
masa menuai, masa menyabi, masa panen, masa memetik. Ini ada musimnya. Mengenai kampung ini musim menyabi. Ada musim durian, aduh leh. Kepatang masih bertanya ya ke kawan. Lah musim durian rumah Pak Yus kini, aduh leh, petiak baru. Pak Yus, dia, durian Kamangko memang. Dia durian mana nama negara IP tak pernah bawa durian. Jangan mulai. Jadi ada nanti masa panen, masa memetik, masa menyabit. Jadi likulli syai'in hasad. Jangan lupa. Wa hasadu ummati, masa panen, masa menuai, masa menyabit, masa memetik umatku ma baina 60 ila 70. Usia antara 60 70. Maka mulailah orang yang masuk usia itu diambil cecek, kaca-kaca tu. Kuat dulu lah. Keseketik lah. Jadi orang-orang dalam satu wambu ka sakit-sakit seketik pangana tinggal bikon malam tu bisu. Satu tu wambu ku nalun ku alun adon. Dalam hitungan Masehi saya sudah masuk 59 hitungan Masehi. Tentu dalam hitungan Hijri sudah 60. Berarti saya sudah masuk masa menuai. Petang macam dia kelikih di halaman di Abizenter. Kecek pak ke namanya Pak Ucok. Pak Ucok ke mana kaji mu biasa nak. Pak Ucok cuba pengawas. Aku ambil lah aku sebab hilang lah. Nawat dah caknya. Masih mangkau Rabi sebab saya ambil je. Jadilah nak awak dia nak mudo lebih kalah lah awak. Kalau pusatnya hilang. Tak ada. Petang lagi celek malaikatnya. Tak percaya aku. Hilangnya. Keliki. Dia tahu keliki. Ini orang-orang dalam 60 tu adalah masuk masa hasad, masa menyabi, masa anak orang sebut andaleh, anak orang sebut andaleh. Aduh, ya, tak ada pek mesti menyabi. Musa, masa menuai dan tidur. Itu. Kalau menyabi kan satu alat, kalau menuai cecek kan. Nak kini bisa. Jadi kita nak sakit. Kalau lah sakit gitu, jangan panjang-panjang nombor lah. Jangan panjang kan. Bukan mencam-mencam kan. Nah mulai dikaca-kaca aku dah. Kamu pernah baca kitab nama Majmu'ul Bayan di ketika kamu masih majah di Parabe? Masih baca kitab tu sampai kini masih tembok garis bawah itu. Warna buku kan masih terkenal. Kini dia begitu terkesan dia buku tu. Ketika tu umur kan 60 dah. Kamu masih gagah ketika tu. Di tahun 98. Jadi saya buku-buku. Di situ dikasih penjelasan dalam tafsir surat As-Sajdah nazalah bahwa orang kalau sudah sakit berarti malaikat sudah mulai meliriknya. Malaikat sudah mulai meliriknya. Sama dengan orang yang ke dapur. Apapun yang diletakkan di atas kuali atau periuk, dia sudah mulai mengacaunya. Cari sedikit. Aku sontale lah, sontale. Tunggu sekitar dia bangki. Orang menggoreng apa? Laka banu ko laka dipindahan ko ke Piriang. Cedek sontale. Ada kampung lah sekitar lah. Tiba di kami ke Pelo dulu ambil lidi orang kemampuan. Ada tu asabantale. Orang nak sakit-sakit umuran 60 kata tu sabantale. Nah, sabantah nu ko tak tahu. Kadang-kadang bisa jadi sakasua balik.
Ini seru lambo kepada siapapun dek nelah lah masuk musim hasad, musim menuai, siap-siap salah. Banyak istighfar, banyak tobat, banyak amal saleh, isi waktu. Lebih-lebih bagi yang purna bakti, bersyukurlah kita digaji oleh pemerintah, anak-anak lah babi-babi gadang, kita tidak beraktivitas, jangan cari jo kakobeh leh. Bukan dah boleh berkarajo lah, tapi jangan cari jo karajo nang kamabihan waktu. Kau cari jo karajo nang kamabihan waktu, mengisi waktu. Bukan dak ya tiba di kami ya senam lah segala macam lah sekadar untuk stres karajo lah, tapi jangan berkarajo leh. Wah digaji, kau senang dah. Tinggal susullah amalan yang kurang salamu ko, tambah ilmu. Ada kita jadi ibu-ibu yang pensiun-pensiun di pegawai baik pegawai rendah, pegawai tinggi, kepala-kepala pensiun banyak yang aktif di taklim tafsir, taklim hadis, taklim fikih, taklim tauhid, aktif lah. Jangan aktif jo ceramah menangan kaji raun-raun deh. Raun-raun tu iyalah, tapi nang kaboneh-boneh me ambil lah. Tahu boneh? Nang boneh-boneh salah ambil. Datanglah kajian taklim fikih, taklim hadis atau taklim tafsir atau taklim adab, taklim akidah, pokoknya itu datang rutin. Jadi banyak kita melihat para orang-orang yang terima masa itu, masa hasad wa ummati, masa panen. Mudah-mudahan nanti masa panen dulu. Badan tuang gunung Merapi. Aku segera mengingatkan kita, ya ma bain wa hasad wa ummati ma baina 60 ila 70. Masa panen ya. Dan man aktsara dzikral mauti ukrima bi thalathatin. Siapa yang banyak mengingat kematian, ukrima, dia dimuliakan dengan 3 hal. Man aktsara dzikral mauti, siapa yang banyak mengingat kematian, dimuliakan dia dengan 3 hal. Ukrima bi thalathatin. Iko sebagaimana tercantum dalam kitab At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah oleh Imam Al-Qurtubi di buku Umur halaman 910. Siapa yang banyak mengingat mati dimuliakan dengan 3 hal. Pertama, ta'jilit taubah. Dia dimuliakan dengan bersegera untuk taubat. Wa qana'atil qalb, dan qana'ah. Qana'ah itu merasa puas dan cukup dengan apa yang ada. Apa yang ada dinikmati, apa yang belum ada dicari, tapi tidak serakah, tidak ambisi. Ini kau gaya-gaya Indonesia kan banyak ambisi kau. Ya, qana'ah. Jadi qana'ah qalbi itu ya, nanado dimakan, yang tak ada dicari, tapi tidak sampai tamak, serakah dan lupa. Wa nasyatil ibadah, nasyat rajin beribadah. Kan jadi banyak mengamati, diberi kemuliaan, semangat untuk banyak beribadah. Nasyat. Tentu sebaliknya orang yang tak bara mengamati, dia rasa umur masih panjang. Nyo orang nam tertipu ko adalah pertama nyo masih muda, yang kedua nyo menganggap nyo sehat-sehat saja. Dan ketiga orang yang tua-tua pada nyo masih lumpai lah, kau cok tertipu. Amak nak kalau mati le, dia mau amak mau mati le, mak mau 87. Kalau mati le, tentu ambo yang merasa muda, merasa lalu le, kau cok tertipu ah. Kakaknya nentu padunya dulu le, lasa sakit dulu le, kalau mati le, tentunya dia masih sihat.
Dan dia tentu marsualun al-mati, tertipu. Jangan tertipu, jangan. Kematian tidak mengenal sakit, usia atau siapa Anda. Bahkan orang sedang duduk-duduk aja matinya. Jadi jangan tertipu, jadi sering tertipu. Untuk itu siapa yang banyak mengingat mati dimuliakan 3 hal itu. Tapi siapa yang man nasiyal mauta, siapa yang lalai lengah dalam mengingat kematian, ya ujila bisalatha. Dia itu ujila kok disegerakan dengan hukuman. Apa hukumannya itu? Menunda-nunda taswif, menunda-nunda taubat. Alunnya ke surau oleh ngaji. Nantilah. 8 hari. Kalau lapih paja-paja aku sedolahnya. Lapih kamal lah paja-paja kada tu. Lapih paja-paja 8 rasono. Kok ikut 8 sudah tu. Cucu sudah tu lah. Akan itulah di Pak Kiai gua. Cucu gua. Ini tak salah tapi kok beko lari ke situ. Kelengahan, kelalaian, kekurangan salam aku tidak tahu. Jadi jangan ditunda-tunda aja. Caranya pengenal orang kalau banyak mengenal mati, sama dengan banyak orang mengenal kepai itu. Bila kepai orang kek go, rencana awal Januari. Bara orang utang, ini serombongan 45. Siapa pembimbingnya? Pembimbing lah. Ya terapel apa ya terapel anu kan bersiapnya. Nu ndak barari itu kan. Jadi makin banyak nak mengenal KPI makin siap. Gini logika. Kalau ndak dikenal-kenal KPI mereka lah tak tergos. Jadi nanti orang-orang yang tidak banyak mengenal mati itu ya menunda-nunda taswif itu suka menunda-nunda taubat. Itu maka saufa nantilah visual di taswif. Wa tarki ridha, dan dia tidak puas, tidak cukup. Adunjul lah. Sebenarnya Allah lah cukup. Bukan hanya untuk cucu, bahkan cici daripada cici Allah cukup ya betul. Kaji yang kita dengar guru-guru kita, bahasa anak itu cucu itu tidak perlu kita fikirnya lah dulu paruiknya surang, lah dulu tangan surang, kaki surang. Paling-paling kita membekali. Tapi jangan habiskan diri untuk memikirkan cucu cicit ke bawah itu. Karena Allah kan Allah yang menjaminnya kan. Allah yang menjamin. Nah, tapi takasul fil ibadah, malih beribadah. Siapa yang jarang mengenal mati, tiga makin tak menunda-nunda taubat, menunda-nunda ke surau, menunda-nunda segala macam kebaikan. Kalau dia merasa nak cukui, nak cai yo namun sedekah lobo cama taman. Yang ketiga takasul malas beribadah. Kira itu dikaji kullu nafsin zaikatul maut menganakan. Mudah-mudahan kita dikasih asal yang tadi. Nah, kemudian dalam suatu riwayat hadis riwayat Imam Muslim panjang hadis. Tapi kita ambil dan berkaitan jika hadis panjang. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Hadis nomor 1844 bunyinya begini. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman ahabba ay yuhzaha anin nar. Siapa yang senang, siapa yang suka bahwa dia akan dijauhkan artinya diselamatkan, dipelihara, dijaga, dipalingkan daripada neraka. Wa yudkhalal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Fala ta'tihi maniyatuhu hawa yu'min billahi wal yawmil akhir. Maka hendaklah saat itu saat kedatang maniyah, kematiannya. Saat datang kematian menemuinya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Berulang, siapa yang ingin, siapa yang suka senang
dijauhkan dia dari neraka, artinya diselamatkan, dipelihara, dijaga, dilindungi, dipalingkan dari neraka oleh Allah, dan dimasukkan dia ke dalam surga, fal ta'tihi, maka hendaklah datang kepadanya ketika itu, datang kepadanya kematian, maniyatuhu, datang kepadanya kematian ketika itu dia sedang beriman kepada Allah dan hari akhir, yakni sedang beramal saleh, sedang berbuat baik. Wal ya'ti ilan nas, dan hendaklah dia datang kepada manusia dengan hal-hal yang alladzi yuhibbu ayyuta ilaih, datang kepada manusia, bergaul dengan manusia, berada dengan manusia, melakukan, memperbuat hal-hal yang manusia suka kepadanya. Itu banyaklah berbuat baik, bergaul dengan baik, karena orang pasti suka dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ketika kita datang kematian, kita dalam dua keadaan, sedang beriman, sedang beramal, dan kita sedang berada di antara manusia yang kita berbuat baik kepada mereka. Nah, ayat berbunyi, innama tuwaffawna ujarukum yawmal qiyamah faman zuhziha, siapa yang dijauhkan. Ayat Ali Imran, ya. Ali Imran tadi surat ketiga ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujarukum yawmal qiyamah faman zuhziha, siapa yang dijauhkan dari neraka, diselamatkan, dilindungi, dipelihara, dijaga, dipalingkan dari neraka, udkhilal jannah, dimasukkan dia ke surga, faqad faz, sungguh dia orang yang beruntung, menang. Dan tidak ada lagi keberuntungan, kemenangan yang sebesar, seagung, semulia itu, sehingga dikatakan orang kau mendapat fauzan aziman. Dalam ayat banyak, al-fauzul kabir, al-fauzul mubin, al-fauzul azim, itu terarah salah satunya kepada orang yang dapat ampunan, selamat dari neraka, masuk surga. Ayat-ayat yang menyatakan fauz, al-fauzul azim, al-fauzul kabir, al-fauzul mubin, kemenangan yang besar, kemenangan yang agung, kemenangan yang jelas-jelas menang, beruntung, tiga kan? Diampunkan dosa, diselamatkan dari neraka, masuk surga, bersua, bertemu, berjumpa dengan Allah. Berakhir ayat itu biasa tutup dengan al-fauzu. Nah, orang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, faz, beruntung dia, menang dia. Nah, dalam hadis, siapa yang ingin beruntung, menang dia, diselamatkan dia dari neraka, dimasukkan ke surga, hendaklah ketika kematian datang menjumpainya, dia sedang beramal saleh, sedang berbuat baik kepada manusia, ya, sedang beramal saleh, sedang beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, melakukan amal saleh, dan sedang berbuat baik kepada orang banyak. Datang kematian menghadapinya, dia dapat al-fauz, keberuntungan, kemenangan. Kembali kita ke ayat, kullu nafsin za'iqatul maut innama tuwaffawna, sesungguhnya hanya saja akan disempurnakan ganjaran kamu, balasan kamu nanti di hari kiamat. Kabar gembira. Sekedar mengenakan balasan yang sebenar balasan di akhirat. Ya, balasan yang sebenar-benar balasan di akhirat. Benamulah hari Yaumul Jaza, hari pembalasan. Balasan apa? Balasan atas apapun yang kita lakukan, kita perbuat. Pesan Jibril kepada Nabi, ya'mal ma syi'ta, lakukan, perbuat, kerjakan. Yang ketujuh, pupuah.
Tarago tampuaknya tangan awak kini ko ha. Ko tampuak nu ha. Tarago ada yang memaci, ada yang punyo, ada yang baga, ada yang kuaso. Kada jual lah. Sebab orang nak taluk melawan awak. Atau orang melawan awak, orang melawan awak. Awak di menghalalkan segala cara. Kan? Tampuak nak awak terpecik di ulunya. Kada jual. Lakukan. Baiklah, berpuaslah. Tapi jangan lupa dengan 3 hal juga. Satu saat ni kau akan mati. Hiduplah. Isi hidup kau. Kerajuan yang ketujuh dalam hidup kau. Cintai, sukai, apa saja. Tapi pertama, innaka mayitun. Yang kedua, engkau mufariqu. Engkau pasti akan berpisah, bercerai dengan apapun yang engkau senang, yang engkau cinta. Apakah itu manusia atau benda-benda. Pangkat jabatan. Pangkat jabatan namanya ni. Status kedudukan. Besok kau kan badan penampuang beliau-beliau kau besok. Coba andaikan ndak apa awak terpilih, tu lah dan penampuang. Kau pasti awak di kena setumbin, kan itu yang kita pikir lah. Kena setumbin. Ndak terpilih beliau bisa apa? Maka penukuan beliau tu dan dia camihan. Dah kepiling. Masuk kanan setumbin. Dibongkar orang borok aib. Gitu pula tu. Amufariquh namanya. Ingat, kau pasti akan berpisah dengannya. Sukai, cintai, apa saja. Itu bisa. Lakukan apa saja. Majziyun. Engkau pasti akan dibalasi. Baik, balasan baik. Buruk. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Jika kamu lakukan yang baik, maka balasannya baik. Jika kamu lakukan yang jelek, yang buruk, balasannya buruk. Ingat itu. 3 hal. Pesan Nabi, pesan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa. Hidup kau mati, semuanya berakhir dengan mati. Yang paling parah adalah orang yang sudah mati dalam hidup. Orang nolah mati tapi masih hidup. Makasihnya betul salah makasihnya betul. Masih berjalan-jalan je ke bumi, ke melenggang apa-apa pilih mati. Tak ada nilai-nilai ni, tak ada. Tak ada. Nak dipacik, nak ambil, tak ada lah. Menunggu balasan. Jadi nanti akan diberi balasan yang sempurna di hari kiamat. Cuma 2. Bisa tambah 2 minit lah. 2 minit lah. Injury time benar. 2 hal. Bagi orang-orang yang beriman, yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, balasan kejelekan keburukannya disegerakan di dunia berupa musibah-musibah. Di musibah-musibah apapun yang menimpa seorang mukmin, itu balasan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang disegerakan di dunia berupa musibah. Namanya ajala, yu'ajjilu, Allah segerakan al-uqubah, sanksi hukuman atas dosa-dosanya berupa musibah-musibah. Jadilah musibah-musibah itu bagi seorang mukmin antara lain faedahnya untuk hukuman atas dosa-dosanya di akhirat nanti ada pelah. Tapi bagi seorang tidak muslim, tidak mukmin atau kafirin, musibah-musibah bencana mereka yang alami dunia itu namanya mukaddimah, persekot DP-nya, tidak mengurangi balasan akhirat. Yang ketiga, ada orang yang tak disentuh-sentuh di dunia. Kau di nyurombaga,
bagak baladiang tak terkaca-kaca, sehingga ada orang menganggap ya di Tuhan-Tuhan tak terkacanya. Kalau buruk nan orang bahasanya keluar berbahaya, seakan-akan begitu. Itu berarti dia kira saja di fullkan. La tahsabanna Allah ghafil, Allah tak lengah. La tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Innama yuakhiruhum, hanya saja ditunda, diundur sampai hari kiamat. Nanti dari kiamat bisa jadi orang ko ada kebaikannya di dunia, sehingga diberi balasan ke dunia, di dunia ko dengan kesenangan, kesuksesan, keberhasilan di Bali. Nanti dah kira ndak. Tiga tu. Apapun balasan, nan sebenar balasan di akhirat. Untuk itu jangan cari balasan di dunia. Lebih-lebih gara-gara mencari balasan dunia, ndak ada dapat balasan di akhirat. Aku siapa yang inginkan yang ajilah namanya. Siapa yang inginkan balasan dunia ini segera, sehingga dilalaikannya balasan akhirat, Allah segerakan balasan dunia. Jadi intinya pertama dengan 3 cekor, orang beriman jika Allah ingin berbuat baik kepadanya, Allah segerakan hukuman-hukuman dosa, kesalahan, kekeliruan, kelalaian di dunia dengan musibah-musibah. Maka jadilah musibah-musibah itu hukuman yang disegerakan. Nanti di akhirat tidak satu. Yang kedua, jika ada para orang non-muslim, kau bahasa halusnya kita pakai, muslim yang mendapat petaka, bencana, kesusahan dan segala macamnya, itu persekot, tidak mengurangi balasan azab di akhirat. Dunal adabil akbari, tidak mengurangi. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang non-muslim atau zalimin atau fasikin atau mujrimin atau munafikin atau yang sejenisnya, seakan tidak pernah mengalami satu musibah pun, makin menjadi malahan makin sukses lah dari segi dunia ini, tapi tidak disentuh-sentuh. Padahalnya orang non-muslim atau orang-orang yang tidak baiklah, bisa jadi itu ditunda di akhirat, sehingga nanti di akhirat ini mendapat balasan yang luar biasa atas kelalimannya itu dan segala macam. Ini kan ujur aku. Dan kampe jangan sampai hanya karena harap balasan dunia kita nanti tidak dapat balasan akhirat. Nah, janganlah jadikan amal ibadah, amal saleh, program baik itu untuk hanya harap balasan dunia. Jadikan, upayakan semua perbuatan baik itu cukup untuk menjadi panenan kita nanti di akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini mata. Mata itu senangnya tidak lama, mata. Bertamattu', jadi bersenang-senang sebentar. Tiba di haji namanya haji tamattu'. Itu mendahulukan umrah, lalu kita bisa jeda sebentar. Jeda sebentar menjelang haji, namanya haji tamattu'. Kalau tidak ada masa jeda, sehingga tidak ada rehat, namanya kiran. Haji kiran, setelah umrah langsung haji. Tapi tamattu' ada sekian belas hari kita diberi rehat, senang-senang, bertamattu'. Sifatnya sebentar.
Kalau mata kesenangannya sifatnya sebentar, tidak lama, itu pun sedikit. Nah, itu mau digaji. Mata'un qalilun, mata'ul ghurur. Kesenangannya ada, tapi sedikit dibanding dengan kesenangan akhirat. Kesenangan ada, tapi sering orang terperdaya dengan kesenangan itu. Ini diingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'. Dan tidak adalah kehidupan dunia itu melainkan kesenangannya ada, cuman menipu, memperdaya hati-hati. Jangan sampai kamu ditipu. Gharratkumul hayatud dunya. Jangan sampai kamu ditipu, diperdaya kesenangan dunia ini yang sifatnya memperdaya. Lebih-lebih yang tadi, jangan sampai kita termasuk orang yang lah tua tapi muda. Kau lah muda tapi tua kau. Jangan termasuk orang tua tapi muda. Orang tua aku tu masih muda dalam dua hal. Kabul kabir punya. Hati orang tua tu muda dalam hal dunia, dalam dua hal. Yang pertama dalam masalah cinta dunia. Cinta dunia. Orang tua ketika tu barana tuanya cinta dunia no sama yang muda. Kalau memang orang kau tak punya iman dan ilmu. Yang kedua, ingin lama hidup. Ingin lama hidup. Dalam dua hal itu, hati orang tua menjadi muda dan sama orang muda. Jangan kita orang tua ko muda ketika itu. Biarlah kita gaya saya. Sebab dalam hal itu hampir semua orang dihinggapi penyakit itu. Orang yang sudah tua tapi dia menghadapi dua hal ko masih sama orang muda. Ada cinta dunia atau takut mati, nanti kemudian ingin umur panjang. Sebabnya sana menikmati dunia. Nah, ambo na muda-muda kini kuah la tua. Dan ambo kan ambo dan tua ko jan na muda gitu. Tua pangana. Tua pangana. Atu ka jiwa. Ko ala namono ka jiwa pagi ko memang tu ka jiwa. Tu pangana. Karena kinilah hari ujung tahun. Jadi kaji kita itu kok tahun Masehi, kok tahun Hijri lah, tapi nyale kita lah berada di pergantian. Oh, kita kok kan namanya Rakibun Zahra Umri. Kita kok hanyalah penunggang punggung. Kita hanyalah penunggang punggung umur. Kita penunggang umur. Punggung umur Zahra Umri, penunggang umur dibawa kemana-mana oleh umur kita. Pagi, sore, siang, malam, hari-hari, berbulan-bulan. Baik dan makin jauh dari dunia, makin karib, makin dekat kepada tujuan akhir kita. Nah, sekian kaji kita. Semoga kajian di akhir tahun ko berfaedah kaji itu kita bagi siapa yang menghitung umurnya berdasarkan tahun Masehi, pertama umurnya. Bagi orang yang menghitung umurnya dengan tahun Hijri, lama bertambah umurnya kan. Nah, itu saja. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.